Halo teman-teman, kalian pasti sudah sering menggunakan uang kan? Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih fungsi uang dalam kehidupan kita? Tentu saja uang bukan sekedar alat untuk beli barang. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 4 fungsi utama uang yang harus kalian ketahui. Penasaran kan? Yuk, langsung simak. 1. Fungsi uang sebagai alat tukar. Fungsi pertama yang pasti sudah nggak asing lagi adalah sebagai alat tukar. Jadi, uang digunakan untuk mempermudah transaksi antara dua pihak yang ingin saling menukarkan barang atau jasa. Dulu, tanpa uang, kita harus menggunakan sistem barter, yang jelas bikin transaksi jadi ribet. Bayangkan, kamu ingin membeli sepatu, tapi kamu harus menukar sepatu itu dengan barang lain, seperti barang elektronik atau makanan. Tentu ribet kan? Nah, dengan adanya uang, proses transaksi jadi lebih cepat, efisien, dan lebih praktis. Uang menjadi perantara yang diterima oleh banyak orang, sehingga kamu bisa membeli hampir apa saja dengan uang, mulai dari makanan hingga barang mewah. 2. Uang sebagai satuan hitung, unit of account. Fungsi kedua adalah sebagai satuan hitung. Fungsi ini memudahkan kita untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Kalau uang tidak ada, kita akan kesulitan untuk mengetahui berapa harga barang tersebut dan bagaimana perbandingannya dengan barang lainnya. Misalnya, sepatu yang ingin kamu beli harganya 500.000, sedangkan pakaian yang kamu inginkan 300.000. Dengan adanya uang, kita bisa menghitung dan membandingkan nilai barang tersebut dengan mudah. Selain itu, uang juga mempermudah pencatatan keuangan. Misalnya, perusahaan mencatat pendapatan dan pengeluaran menggunakan uang sebagai satuan hitung. Dengan cara ini, kita bisa dengan mudah mengukur nilai barang, jasa, atau bahkan kekayaan suatu negara. 3. Uang sebagai penyimpan nilai. Fungsi ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Uang memungkinkan kita untuk menyimpan kekayaan dan daya beli kita sekarang, dan menggunakannya di masa depan. Bayangkan jika kita tidak bisa menyimpan uang, apa yang kita miliki saat ini akan hilang begitu saja. Dengan uang, kamu bisa menunda konsumsi. Misalnya, jika kamu tidak bisa membeli barang sekarang, kamu bisa menabung uang untuk membeli barang tersebut di kemudian hari. Selain itu, dengan menabung uang, kamu bisa menjaga kekayaan dan daya beli kamu tetap terjaga. Namun, perlu diingat bahwa nilai uang bisa terpengaruh oleh inflasi. Jika inflasi tinggi, nilai uang bisa menurun, sehingga penting untuk memilih tempat penyimpanan uang yang aman, seperti di bank atau investasi. 4. Uang sebagai standar pembayaran tertunda. Dan fungsi terakhir adalah sebagai standar pembayaran tertunda. Fungsi ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi yang melibatkan pembayaran di masa depan. Nah, biasanya ini digunakan dalam sistem kredit atau cicilan. Contoh paling gampang adalah ketika kamu membeli barang dengan sistem cicilan. Kamu bisa mendapatkan barang sekarang dan membayar cicilannya dalam beberapa bulan. Uang di sini menjadi alat yang membuat transaksi tersebut bisa terjadi. Fungsi ini juga digunakan dalam pinjaman bank, di mana seseorang bisa meminjam uang sekarang dan membayar kembali dalam waktu yang disepakati. Dengan uang, kita bisa melakukan pembayaran yang ditunda, dan transaksi tersebut tetap bisa terlaksana. 5. Kesimpulan, mengapa fungsi ini penting? Jadi, teman-teman, fungsi uang itu jauh lebih penting daripada sekadar alat untuk membeli barang. Uang memiliki peran vital dalam perekonomian kita, sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tertunda. Semua fungsi ini memastikan bahwa uang bisa digunakan secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi-fungsi uang ini juga berperan besar dalam sistem ekonomi global, baik untuk individu, perusahaan, bahkan negara. Sampai jumpa di video berikutnya.